Insan kalau sudah beriman diingatkan oleh Allah standarnya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah menyatakan beriman standarnya ittaqullah. Maka butuh pembuktian dengan iman itu supaya terlihat bahwa dia beriman. Nah, pembuktian iman itu wujudnya takwa. Jadi kalau kita ingin dikenali sebagai tanda insan beriman, mesti ada bagian takwa yang tampak. Karena takwa itu pembuktian iman. Wujud takwa itu wujudnya beragam. Ada yang terkait dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Kan kita mengatakan beriman kepada Allah, tandanya apa? Maka Allah tunjukkan dan turunkan bentuk takwa sebagai pembuktian hamba ini beriman kepada Allah. Wujudnya ibadah namanya. Ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Di situ salat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jamak itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat salat. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya. Ya, dan bentuknya jamak. Makanya saat datang Jumat, jangan mewakili diri sendiri saja. Itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid. Lihat istri bagaimana. Taklimnya luar biasa, tapi dengan anak pun belum selesai persoalan. Dengan tetangga belum baik gitu. Itu dilihat dan dinilai. Dan itu dijadikan oleh Allah bagian dari sifat takwa. Kita ambil contohnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Ternyata amalan pertamanya amalan kedua tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang gemar berbagi dalam kebaikan antar sesama. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Ini babnya luas. Artinya tidak banyak memprovokasi orang sehingga orang marah. Diprovokasi bisa tenang sehingga mampu memberikan solusi dalam kebaikan. Wal afina 'anin, membangun kedamaian, tidak senang berselisih, menghadirkan sifat maaf dibandingkan dengan sifat-sifat perselisihan. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak menebar kebaikan. Apa yang kurang baik dalam Islam? Semua baik, makanya disebut Islam. Tuntunannya disebut silmi, hasilnya disebut dengan salam. Orangnya muslim. Jadi kalau orang Islam muslimnya benar, menunaikan petunjuk Islam silminya benar, maka lahir salam. Salam itu kan damai, tenang, sukses, bahagia. Itu salam. Dan di tiga alam, bukan hanya di dunia. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 di ayat yang ke-15. Apakah betul-betul sudah serius meningkatkan takwa supaya kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah kalimatnya berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan terlihat seperti serius di majlis ta'lim, tapi ternyata ketika keluar kembali kepada adatnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid baik, di luar masjid baik, pulang dari sini yang ada persoalan dengan Allah segera taubati. Sehingga mudah-mudahan saat wafat itu husnul khatimah. Ya, keluar dari masjid ini wafat. Intinya memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sekedar kitab bacaan. Saya sudah jelaskan dengan detail di pertemuan lalu. Mohon izin bagi yang baru bergabung, silahkan disimak materi yang lalu sehingga saya tidak perlu mengulang kembali. Tapi inti besarnya adalah keluarkanlah kurikulum dalam Al-Quran
berupa ayat-ayat yang menjadi pedoman aktivitas kehidupan kita. Lihat apa aktivitas yang kita kerjakan, keluarkan ayatnya. Nanti praktek untuk mengamalkan itu, lihat petunjuk nabinya dalam hadis. Itulah faidahnya bagian syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua aktivitas kita kalau ingin baik, ingin benar, keluarkan ayat Qur'annya, lihat hadisnya, praktekkan cara untuk mengimplementasikannya. Cara termudahnya kalau masih menemukan kesulitan, keluarkan kitab hadis yang judul besarnya itu Jami' namanya. Apa namanya? Jami', ya. Jadi ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Saya ulang ya. Ada Jami', ada Sunan, ada Musnad, ada apa? Mu'jam. Kalau Jami' itu kitab hadis yang isinya tematik, tuntunan-tuntunan secara tematis tapi sifatnya komprehensif. Misal, kalau Anda ingin mencari tuntunan bagaimana cara menuntut ilmu yang baik, cari kitab Jami'. Ya, jangan cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari tentang bagaimana petunjuk berbisnis yang melimpahkan keberkahan dan hasil yang melimpah, cari kitab Jami'. Kalau Anda di birokrasi ingin belajar tentang nilai-nilai birokrasi yang diterapkan dimanapun dan berhasil dengan baik, cari kitab Jami'. Maka di Al-Bukhari ada kurang lebih 7.257 hadis. Ya, itu yang hitungan Ibnu Salah. 7.257 hadis. Imam Al-Bukhari itu hafalan bersanadnya saja minimalnya 100.000 itu. Ya, ada yang menyampaikan ke 600.000. Nah, dikeluarkan dari situ yang sahih kurang lebih 7.257. Itu disusun menjadi 97 tema. Jadi Anda keluarkan temanya. Kalau ingin memulai dengan tema iman, berarti topik yang kedua Kitabul Iman. Nanti di situ itu ada subtemanya. Bagaimana cara menguatkan iman, menjaga iman supaya tidak turun naik. Kalau ada persoalan yang melemahkan iman, bagaimana cara kemudian untuk mengatasinya. Ayatnya dulu, jadi subtopik, ayatnya, setelah itu hadisnya. Kurang lebih ada 57 hadis. Ya. Kalau Anda ingin akses misalnya untuk kelengkapan, jadi ada yang ditemukan di Al-Bukhari, sebagian misalnya ingin diurutkan dengan lebih sistematis dan menemukan topik lain yang boleh jadi tidak ada di Al-Bukhari. Seperti tata kelola pemerintahan, Kitabul Imarah. Di Al-Bukhari nggak ada. Ditemukannya di mana? Sahih Muslim. Maka Imam Muslim datang dengan 4.000 hadis lagi, disusun menjadi 43 topik. Nah, jadi kalau ingin mengaplikasikan materi pertama, mengeluarkan kandungan sebagai petunjuk hidup, cari kitab itu dan tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Apa saja yang jadi profesi kita, kegiatan kita, itu saja yang kita keluarkan. Sunan, kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau bapak, ibu ingin belajar cara taharah, wudu, sholat misalnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus didahulukan, itu yang dicari kitab Sunan. Jelas ya? Misal kita ingin memulai sholat dan berlatih serta belajar bagaimana cara sholat yang benar dari takbir sampai salam, bahkan dimulai dari syaratnya wudhu, cari kitab Sunan. Nanti muncul misalnya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, kan? Dan yang lainnya. Itu ada urutan di situ. Ingin tahu bagaimana caranya sujud dari i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ingin sujud, itu dicari Al-Bukhari, di Al-Bukhari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Caranya itu bagaimana? Apakah dengan telapak tangan ataukah dengan lutut? Adanya di kitab Sunan. Jadi di sini penting meluaskan wawasan, jangan sampai berkesimpulan begini, kalau bukan di Al-Bukhari tidak sahih misalnya. Tidak begitu cara memahaminya. Ya, di kitab Sunan pun yang sahih banyak. Imam Al-Bukhari itu mengurutkan penemuan beliau yang sahih, tapi tidak semua materi yang ditemukan itu mencakup semua bahasan yang kita butuhkan. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga, musnad.
Ya, musnad ini kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Biasanya kalau kita ingin belajar biografi seseorang yang ingin diteladani, ibu misalnya, ibu kenal Sayyidah Aisyah. Bagaimana cara belajar Sayyidah Aisyah? Apa saja hadis yang dikumpulkan oleh beliau? Nah, itu nggak akan ditemukan pola untuk mendapatkan semua hadis dari Sayyidah Aisyah, baik di Al-Bukhari ataupun Muslim atau kitab Sunan, kecuali di Musnad. Musnad yang paling populer, musnadnya apa? Ya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijrah, hafal 1 juta hadis. Ya, berapa? 1 juta hadis. Nah, Musnad yang terakhir Mu'jam. Mu'jam ini kitab hadis yang disusun untuk memudahkan kita mengakses hadis. Biasanya nanti ada alfabetik. Kalau ingin nyari hadis, innamal a'malu binniyat, carinya gampang. Oh, ini huruf ini, cari temukan. Nanti ada di kitab mana saja. Baik ya? Nah, ini gambaran ringkas dari apa yang telah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan sempurnakan. Mengapa kurikulum hidup ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan detailnya dirincikan dalam hadis penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup selama menjalani aktivitas kehidupan di bumi? Maka dijawablah oleh kalimat yang kedua di pertemuan lalu, masih ingat? Ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran, detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya tempatnya al-ard. Selesai dari sini, ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran surah ke-7 contohnya ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, enggak 1-2 orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu, enggak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun, na'udzubillahi min dzalik, jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia, kalau belum datang ajal nggak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya. Kalau belum tiba ajal nggak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya, bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu, gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan telah meninggal dunia, ya kan? Di lisan kita tuh bahkan diumumkan kan, baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini, meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu? Semua boleh berteori tentang dunia, karena berbagi pengalaman orang yang hidup
supaya abadi idenya itu dia menulis kan, dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia balik lagi ke dunia sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Nggak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana, bagaimana cara pulangnya, dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah, ciri-cirinya persis sama. Ya, dan diterangkan detilnya setelah itu bagaimana. Nah, inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di alam Quran, dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim tuh mesti belajar ini untuk menguatkan iman dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Ke kubur ya. Nah, nggak sampai di situ. Ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi. Nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ, nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan. Jelas sampai sini? Nah, pembahasan kita sekarang adalah masuk ke sini. Ini yang banyak diperdebatkan saat surat An-Naba itu diturunkan. Karena sebagian merasakan dan menyimpulkan hidup itu hanya di sini. Mumpung masih di sini, nikmati kehidupan karena tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Quran menjelaskan, datang dengan keterangan, amma yatasa'adun 'anin naba'i 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla thumma kalla. Nah, sampai 5 ayat ini muncullah keterangan-keterangan yang terkait kehidupan pasca kematian. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan 2 kata. Satu, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya, baik itu dengan dunia yang sebelumnya ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran
ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian, maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran memberikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Ini. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti, nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya, 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses. 40 hari ketiga mudghah, berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari. 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu ya, fa idza sawaituhu, ini sawwa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta, dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu sama-sama roh, tapi ketika masuk kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih, belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal. Baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita. Dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat? Itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus.
ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dhairatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda ya, kalau dia meninggal itu mayit namanya, sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya, diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur itu semua tinggal amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal apanya? Amalnya, yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya? Suami meninggal, istri ikut? Tuh, udah jawab sendiri, enggak. Istri meninggal, suami ikut? Tuh, makin kencang, enggak. Kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi, yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga. Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi. Kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah, nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu ambil, nggak bisa nawar. Ya, ada dulu rasul yang dekatnya. Jadi rasul di bumi itu punya teman rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapatkan nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun, mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian, karena ditakutin pun percuma, meninggal juga.
Gerbang pemisahnya kan kematian. Ya, karena itu orang beriman nggak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja, yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar nggak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Nggak punya bekal. Dan biasanya orang yang nggak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau nggak ada bekal nggak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detail. Jadi kita temukan mayit ini. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut, lihat katanya, derivasi katanya. Mayit datang maut, ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut, mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayit jadi mait namanya. Tasdidnya hilang. Maitun. Lihat, ini ilmunya mahal karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran karena kecintaan pada Quran. Nah, ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Dan saya nggak punya TikTok. Sekali ketik diketok gitu ya. Nggak ada. Saya nggak punya. Ya, saya cuma dua yang nggak punya. Satu Twitter, kedua TikTok. Saya nggak punya. Jadi kalau ada akun mengatasnamakan nama saya, itu bukan saya. Jelas ya? Yang lain ada yang formal. Balik ke sini. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya, jadi sukun begini. Maitun. Coba baca yang ini. Mayitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arabnya disebut dengan tuma'nina. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'nina? Ruku' tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tuma'ninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tuma'ninah, maka dia akan punya sifat tuma'ninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tuma'ninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tuma'ninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Nah, ini yang akan kita bahas. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat engkau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum. Ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Ya, malu ala Dawuda, syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum, ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa?
Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya, bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku, ibad, kita tuliskan ini, tuliskan dulu. Wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Kita lihat, Allah sudah memberikan pendahuluan. Saat akan meninggalkan dunia ini sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang saleh sama Asyah? Sayyidah Asyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya, Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini. Ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya. Kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya, dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah ini sudah fitrah teman-teman. Sukun ini fitrah, kalau sudah mayit sukun. Cuman nggak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Nah sekarang kalau sudah paham ini secara teoritis, kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya. Itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. Satu, yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha. Barzakh. Kata barzakh bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dinding yang ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agak dilonggarkan itu yudnina min jalabibihinna. Direndahkan, dilonggarkan supaya dengan longgar dan rendah itu, maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat, ya. Supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutra, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutra, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B. Paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini. Ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya.
kalau di lautan yang luas, yang besar, pernah melihat misalnya di YouTube ya, atau National Geographic, ada tiba-tiba ikan terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ ya, kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini balik lagi, nyampe ke sini balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang keduanya itu ya nggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi nggak bisa nyatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan, tapi alamnya ada. Ya, pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih, ini arus ini, coba balik aja, balik, dindingnya kelihatan. Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu ya asin, yang satu itu awan. Dan itu ada di Quran juga. Surah 25 ya, Al-Furqan ayat 53. Hadza 'azbun furatun, kemudian wabilhun ujaj. Satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Kalau disebutkan barzah, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa, karena ada pemisahnya. Nggak bisa merasakan yang ada di dalam, kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzah dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan, dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzah? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya. Tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, nggak akan bisa balik lagi, karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat. Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia, karena ada dinding kuat yang membatasi, sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun, baca ayat 99 sampai 100, khususnya di ayat ke-100-nya. Ayat 100-nya di ujung ayatnya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu, dan dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti 100-nya begitu, amal salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal. Berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap, karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah,
maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Kalau mendengar kata barzah, maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan, karena kalau sudah masuk ke alamnya yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan, atau misalnya melihat tayangan, tiba-tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. Satu, kesimpulan pertama, Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Awas, kalimatnya insan beriman ya. Kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal berupa amal saleh sebelum wafat, sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia. Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. Itu satu. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya? Nah, alamnya apa? Kubur. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya? Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu mesti kenal di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali alhamdulillahi rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah, itu anehnya. Atau barusan sholat tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu, begitu melihat nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya?
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون